Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Mister Kimia. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pengendalian dalam bahasa Inggrisnya quality control baik secara internal dan eksternal di laboratorium kimia. Materi ini didasarkan pada ISO IEC 105/2017. Semoga bermanfaat ya. Ini ada diagram pen yang menjelaskan posisi quality control internal dan juga eksternal. Itu merupakan bagian dari jaminan mutu laboratorium. Selain itu ada pengendalian dokumen dan rekaman. Tiga komponen ini menyusun sistem jaminan mutu. Dalam ISO 105/2017 tentang jaminan validitas hasil pengujian, ada klausul 7. Validitas hasil dapat dipantau dengan berbagai cara. Laboratorium memiliki prosedur untuk memantau keabsahan hasil uji. Jadi laboratorium di sini ditekankan harus mempunyai prosedur untuk menjamin validitas hasil yang akan dilaporkan dalam laporan hasil uji. Data yang dihasilkan telah direkam sedemikian rupa bahwa kecenderungan dapat dideteksi dan bila memungkinkan statistik telah diterapkan pada peninjauan hasil. Pemantauan ini telah direncanakan dan dikaji dan telah mencakup bila sesuai. Jadi yang di sini yang perlu ditekankan adalah laboratorium harus mempunyai rekaman terhadap quality control-nya. Kemudian dari hasil rekaman itu harus juga bisa dibuat pantauan terhadap kecenderungan, apakah kecenderungannya naik, turun, atau stabil. Itu harus bisa diolah dari rekaman tersebut. Dan program-program quality control tersebut baik yang internal maupun eksternal dijelaskan dalam poin selanjutnya, yaitu A sampai K, yaitu memantau keabsahan hasil uji. Yang A yaitu teratur menggunakan bahan acuan atau bahan dari mutu atau QC. Dan B, teratur menggunakan instrumentasi yang tertelusur secara metodologis. Apa maksudnya akan saya jelaskan di slide berikutnya. C, cek fungsional, pengukuran dan pengujian peralatan. D, menggunakan standar cek atau standar kerja dengan kontrol cat bila memungkinkan. E, pemeriksaan antara secara periodik pada peralatan ukur. F, replikat pengujian atau kalibrasi menggunakan metode yang sama atau yang berbeda. Kita buatkan exercise-nya. G, menggunakan pengujian ulang atau kalibrasi ulang sampel arsip atau retain item. H, korelasi hasil untuk karakteristik yang berbeda dari item. I, kaji ulang hasil yang dilaporkan. J, perbandingan antara laboratorium atau di dalam lab. K, uji sampel buta atau testing of blank sample. Kira-kira A sampai K yang bisa digunakan untuk jaminan mutu baik internal maupun eksternal. Pada klausul 772 menyatakan bahwa untuk persyaratan partisipasi dalam perbandingan antar lab, uji banding antar laboratorium pengujian harus memantau kinerja pengujian laboratorium dengan membandingkan hasil laboratorium lain sebagai jaminan mutu eksternal. Jadi yang tadi itu kebanyakan adalah pemantauan atau QC internal. Sarankan juga untuk melakukan QC yang eksternal. QC eksternal itu ada dua,
yaitu uji profisiensi, dan yang kedua uji banding antar laboratorium selain uji profisiensi tentunya. Baik, pertama kita bahas tentang teratur penggunaan bahan acuan atau bahan kendali mutu atau QC di laboratorium kimia, laboratorium fisika atau laboratorium lainnya, baik pengujian maupun laboratorium kalibrasi, itu tentunya menggunakan bahan acuan atau bahan kendali mutu ya, atau QC, baik berupa material maupun berupa bahan. Nah, maksud saya bisa yang habis pakai maupun yang tidak habis pakai. Contohnya adalah CRM, Certified Reference Material. Ini sebisa mungkin ini digunakan untuk pengendalian mutu ya, nanti bisa digunakan untuk pembuatan quality control chart. Salah satu pembuatan quality control chart itu bisa menggunakan CRM ya. Itu hasilnya kita bisa memantau stabilitas pengujian dari waktu ke waktu sekaligus untuk mengetahui akurasinya. Ini masih contoh teratur penggunaan bahan acuan kendalian mutu. Misalkan ini kita di laboratorium kimia juga sudah banyak menggunakan buffer pH. Jadi sebelum pH meter kita gunakan untuk menguji sampel rutin, alangkah baiknya kita cek dulu, kita celupkan dulu pH meter kita ke buffer pH. Nah, kalau buffer pH-nya sudah benar, kita yakin pengujian kita ke sampel rutin pun hasilnya akan benar. Kira-kira seperti itu ya. Jadi fungsi buffer pH ini selain untuk adjustment pada saat setting awal pH meter, juga untuk mengendalikan hasil uji pH harian. Jadi setiap hari ketika kita akan melakukan uji pH, ya, celup dulu ke baku buffer primer ini ya. Kita beli vendornya. Kemudian teratur menggunakan bahan acuan atau bahan kendali mutu QC. Nah, contohnya adalah kalau laboratorium kita adalah laboratorium kalibrasi ataupun laboratorium pengujian yang melakukan kalibrasi timbangannya sendiri, contohnya kita juga sebaiknya mempunyai anak timbang yang terkalibrasi ya. Jadi ketika pagi-pagi kita menghidupkan timbangan dan ingin menimbang sampel kita apapun itu, ya, alangkah baiknya sebelum digunakan untuk menimbang sampel kita atau menimbang apapun, kita timbang dulu anak timbang kita yang terkalibrasi. Jadi statusnya masih oke atau tidak. Fungsinya apa? Yang untuk memberi jaminan mutu secara internal. Kalau timbangan kita menimbang bahan kendali mutunya benar, ya pastinya kita yakin hasil timbangan untuk sampel atau apapun yang kita timbang itu juga benar ya. Konsepnya seperti itu. Tapi nanti ada statistik yang diolah. Kemudian QC sampel buat sendiri, mungkinkah? Jawabannya tentu saja mungkin ya. Jadi QC atau quality control sample ini nanti banyak sekali manfaatnya. Salah satu manfaat yang akan saya perkenalkan adalah untuk membuat QC chart, quality control chart. Membuat quality control chart, misalkan kita bekerja di laboratorium kimia pangan, misalnya seperti itu. Kita ingin menguji PPCD HGAS pada kopi bubuk. Nah, selain kita menguji sampel
rutin yang datang gitu ya. Jadi ketika kita ingin melakukan pengujian rutin berupa sampel yang dikirimkan oleh pelanggan misalkan, jangan lupa pada hari itu kita juga menguji sampel QC kita. Apa itu? Ya kopi bubuk juga. Gimana cara buatnya? Ya ini tidak harus beli, tapi bisa kita buat. Syaratnya tentunya harus stabil. Bahkan PB, CD, dan PS pada kopi bisa kita buat sendiri sebagai QC sampel. Contoh lain adalah info sampel buatan sendiri itu misalkan kita ingin membuat QC sampel benzoat dalam kecap. Bisa kita tambahkan, kita uji dulu tentunya ya kecap yang tidak mengandung benzoat atau negatif benzoat, dan itu kita anggap sebagai matriks sampel ya. Selanjutnya kita tambahkan natrium benzoat ke dalam kecap tersebut, dan ini kita simpan ini sebagai QC sampel, dan QC sampel ini kita buat cukup banyak dan kita homogenkan, dan ini akan kita gunakan, akan kita uji setiap kali kita menguji sampel benzoat dalam kecap. Fungsinya untuk memantau stabilitas dari pengujian. Kemudian ini beberapa contoh lagi, yaitu misalkan QC sampel siklamat pada roti. Jadi kita bahkan para penguji, para peneliti itu sampai rela membuat roti, ya, belajar membuat roti demi membuat QC sampel. Siklamat, ditambahkan gula, tambahkan gadu, tambahkan air dan sebagainya, diadonnya sampai dibuat roti. Dan roti ini disebut sebagai QC sampel gitu ya. Jadi roti yang mengandung siklamat. Gitu. Memantau nanti sebagai jaminan untuk internal. Ini adalah contoh sampel kontrol positif dan negatif pada uji kualitatif. Misalkan kita punya sampel eksternal, misalkan, atau sampel yang kita sampling sendiri. Kemudian kita jangan lupa siapkan juga sampel yang mengandung positif hidrokinon, misalkan kosmetik ya. Jadi sampel QC yang mengandung hidrokinon kita juga punya. Ini bisa kita buat sendiri. Caranya ya kita siapkan lotion yang hasil uji hidrokinon negatif, kemudian kita tambahkan hidrokinon. Ya. Kemudian siapkan pula sampel QC negatif. Jadi yang sampel negatif tadi yang tidak ditambahkan dengan hidrokinon. QC negatif dan QC positif ini bisa menjadi QC kita harian. Jadi selain menguji sampel, baik 1 maupun 2 maupun 3 dan seterusnya, pada hari itu kita juga uji QC positif dan QC negatif. Misalkan pada pengujian menggunakan KLT seperti sampel kita, itu ini adalah yang B. Jadi QC positif, ini QC negatif. Kita lihat nih QC negatif hasilnya tidak ada hidrokinonnya. Ini adalah baku pembanding. Di baku pembanding ini adalah ya boleh. Baik, selanjutnya kita akan bahas tentang pengendalian mutu dengan kontrol chart, quality control chart, X-bar ya, rata-rata. Yang pertama adalah menggunakan sampel QC.
Ini sudah kita bahas yang tadi, bagaimana cara membuat sampel QC. Kita buat sendiri. Syaratnya adalah sampel QC harus stabil dan homogen. Ya, nanti kita lakukan uji dulu sebelum. Kemudian yang tiga, dilakukan setiap batch pengujian. Jadi sampel QC ini kita juga uji setiap kali kita melakukan pengujian untuk parameter tersebut. Prosedur pengujian mengikuti prosedur pengujian sampel rutin. Jadi prosedurnya sama, menggunakan metode analisis yang sama, bedanya adalah selain menguji sampel, kita juga menguji QC sampel. Rekam hasil pengendalian dengan kontrol chart X rata-rata. Ini adalah contohnya pengendalian mutu dengan X bar QC charts. Jadi cara membuatnya adalah kita menyiapkan sampel QC yang akan kita gunakan untuk QC, kemudian kita uji sebanyak 20 kali ulangan, dan dari 20 ulangan itu kita cari nilai rata-ratanya, kemudian kita cari nilai standar deviasinya. Ya, kita lihat ada 1 standar deviasi, 2 standar deviasi, dan 3 standar deviasi ke atas dan ke bawah. Dan ini akan kita jadikan menjadi acuan pada saat pengontrolan pengendalian mutu menggunakan QC chart. 1 SD, 2 SD, dan 3 SD. 3 SD yang di atas ini kita gunakan sebagai UCL, upper control limit. Yang 2 SD kita gunakan sebagai upper warning limit. Kemudian yang di bawahnya X bar dikurangi 2 standar deviasi, kita gunakan sebagai LWL, lower warning limit. Dan X bar dikurangi dengan 3 SD, itu akan menjadi LCL, lower control limit. Ini penjelasannya. UCL, WL, CL, LWL, dan ACL seperti yang saya jelaskan tadi. Di mana X rata-rata, ini semuanya rata-ratanya ya, merupakan nilai rata-rata dari pengujian sebanyak 20 sampel yang memungkinkan tersebut. SD adalah standar deviasi. Dan data yang tersebut, data pengujian itu kita gunakan untuk membuat kontrol chart untuk mengetahui apakah sampel kita mempunyai kecenderungan naik, kecenderungan turun, atau stabil. Baik, di selanjutnya adalah pengendalian mutu dengan X bar QC chart. Pembuatan persyaratan kontrol QC chart hasil pengujian FE sampel QC tepung dengan ulangan 20 kali. Yang saya jelaskan tadi ya. Ini datanya misalkan ada 20 data. Ini data pertama 2, 3, 4 di sini ada data ke 20. Kita hitung rata-ratanya dan SD-nya untuk mendapatkan UCL, WL, CL, LCL, dan LCL. Bagaimana jika sampelnya tidak stabil? Bisakah kita menggunakan kontrol charts yang X bar tadi? Ya, tapi jangan khawatir kalau kita tidak mempunyai sampel yang stabil, kita bisa menggunakan kontrol chartnya range atau R control chart. Ini sampel ini bisa digunakan untuk sampel yang tidak stabil. Dan tentunya karena cocok juga untuk sampel yang stabil. Tapi untuk sampel yang stabil juga tidak disarankan menggunakan R control chart atau rentang control chart. Gunakanlah yang control chart yang X bar. Sampel bisa menggunakan sampel rutin, ya. Jadi kita tidak perlu menyiapkan QC sampel, gunakanlah sampel rutin. Yang minimal harus diuji duplikasi. Gitu. Buat dulu persyaratannya, libatkan semuanya saat membuat persyaratan kontrol chart awal. Ini adalah rumusnya, R sama dengan X maksimum kurang X minimum.
rentang adalah data maksimal berapa dikurangi data yang minimal. Artinya kalau kita menguji duplo ya data tertinggi dikurang nilai yang rendah. Kalau hanya dua kan tinggi dikurang rendah. Syaratnya kita ada UCL, ada LCL, upper control limit dan lower control limit. UCL sama dengan D4 kali nilai rata-rata dari range tersebut. LCL adalah D3 kali nilai rata-rata dari rentang tersebut. Ini adalah nilai dari D3 dan D4. Jelaskan ya. Kalau sampelnya hanya duplo, D3-nya 0, D4-nya berarti 3,267. Nah, ya. Ini ya. Kalau LDL-nya D3-nya 0, nanti kali nilai rata-rata dari rentang. Jadi dari 20 kali pengujian tersebut, selisihnya berapa dibuat rata-rata 0, kemudian D4-nya untuk UCL, D4-nya 3,267. Bisa kita gunakan sebagai batas atas dan batas bawah. Pakai buat air control chart ya, misalkan ada 20 data, sampelnya boleh berbeda-beda nih, sampelnya. Jadi hanya menunjukkan nomor urut saja. Sampelnya kadarnya bahkan boleh variatif. Dan ini sampelnya tidak harus semua. Yang penting kita punya sepasang data, misalkan data pertama 48,8, 50,8, maka rentangnya adalah ini ukuran rendah, ya dan seterusnya. Dan kita tinggal ambil nilai dari rata-rata rentang, ya. Ya, kita tinggalkan control chart, kita masuk ke membandingkan dengan nilai CRM. CRM adalah Certified Reference Material, artinya adalah bahan yang sudah diketahui keadaannya secara pasti dan tidak ada sertifikat hasil ujinya. Misal pada sertifikat hasil uji CRM tersebut tertera misalkan 50,50 mg per liter. Dan hasil uji dengan metode analisis kita yang ingin kita UC diperoleh nilainya 50,4, 50,7, 49,1, 49,0, 51,1 mg per liter. Pertanyaannya, apakah hasilnya sama tidak antara metode analisis kita dengan yang dapat di CRM? Kalau sekilas ya bisa sama bisa tidak, tapi kan harus statistik. Ya. Nah, kita bisa menggunakan uji T. Uji T membandingkan satu rangkaian data dengan satu nilai tertentu. Nilai tertentunya ini adalah satu rangkaian data. Rumusnya adalah T sama dengan X bar dikurang mu kali akar N dibagi S. Gitu ya. Di mana X bar adalah nilai rata-ratanya, S adalah standar deviasinya, N adalah jumlah data. Kita masukkan tadi P sama dengan nilai rata-ratanya 50,06 dikurangi dengan ini, itu nilai ini 50. 5 adalah jumlah datanya, pangkat 0,5 artinya akar ya, akar dari 5. Kemudian dibagi standar deviasi 0,14. Kita lihat T hitungnya 0,14, T tabelnya kita lihat di tabel hasilnya 2,78. T4 artinya T dengan derajat bebas 4. Kenapa 4? Ya karena ada 5 data dikurang 1. Kesimpulannya, tidak ada perbedaan nyata antara hasil uji kita dengan yang tertera di CRM. Dan ini memberikan keyakinan bahwa hasil metode analisis kita hasilnya akurat.
Ini tabel T yang tadi bisa kita gunakan. Jadi untuk laboratorium kimia bisa menggunakan derajat kepercayaan 95%. Ya. Selanjutnya bisa juga penjaminan mutu atau quality control menggunakan uji recovery. Uji recovery ini biasanya dilakukan juga pada saat membuat metode, pada saat validasi metode ya. Tapi juga disarankan uji recovery ini dilakukan di setiap kali melakukan pengujian, setidaknya terhadap sampel kontrol, quality control sampel. Setiap kali melakukan pengujian sampel, lakukan uji recovery terhadap salah satu sampel saja. Dan keyakinan, jadi kalau satu sampel saja recovery-nya memenuhi, ya mudah-mudahan ke semua sampel itu juga ada jaminan recovery-nya akan bagus. Itu persen recovery-nya. Bahkan kalau perlu buat control chart recovery-nya. Contohnya, ini control chart-nya, center level ada nilai rata-ratanya, UCL dan UWL-nya. UCL adalah upper control limit, lower control limit. Ini bisa dibuat dari persyaratan recovery yang diterima, batas atas dan batas terima, batas bawah yang diterima. Ya. Jadi kalau hari itu sampel QC-nya syarat recovery-nya, berarti kemudian boleh dilanjut. Kalau belum diperoleh persen recovery yang bagus, maka harus dicari sampai ketemu akar masalah penyebabnya. Ya, dan ada koreksi sehingga bisa diperoleh control chart, bisa diperoleh recovery yang bagus. Kalau recovery yang bagus sudah diperoleh, baru dilanjutkan ke sampel rutinnya, baru boleh dilanjutkan ujian. Ini adalah persyaratan recovery, batas atas dan batas bawah tadi ya. Batas atas misalkan senyawa murni, batas atasnya 102, batas bawahnya 98. Makin kecil batasnya boleh makin lebar. Selanjutnya bisa gunakan uji trueness atau uji kebenaran. Ujilah sampel CRM atau QC sampel yang diketahui kadarnya. Menggunakan sampel simulasi juga boleh. Untuk pengendalian satu kali gunakan uji. Kendali lintas waktu gunakan control chart yang sudah kita jelaskan tadi. Bisa dirancang untuk pengendalian akurasi dan presisi sekaligus. Ya, jadi kalau kelebihan kita menggunakan CRM atau sampel QC yang kadarnya adalah kita bisa mengendalikan data hasil uji akurasi sekaligus presisi sekaligus dalam satu control chart. Selanjutnya Anda juga bisa merancang QC menggunakan replika pengujian atau kalibrasi menggunakan metode sama atau yang berbeda. Konsepnya adalah ini replika menggunakan metode yang sama, berarti waktunya yang berbeda. Ya, misalkan uji RT secara AS, ini sampel QC-nya misalkan kita uji di bulan Januari, bulan Maret, bulan Mei di tahun 2019. Kita bikin kontrol chart-nya, ya, aplikasi ini. Apakah di Januari, Maret, Mei ini hasilnya sama atau cenderung naik, cenderung turun? Nah, konsepnya. Atau replika menggunakan metode yang berbeda. Jadi waktunya boleh sama, yang penting metodenya berbeda. Misalkan kita uji CD pada coklat bar, waktunya sama, kita menguji menggunakan AS dan menggunakan ACPS yang lebih spesifik. Apakah hasilnya sama? Harusnya sampel yang sama diuji dengan metode yang berbeda pun harusnya hasilnya sama. Ini perlu kita butuh nilai statistik membandingkan uji di sini dengan kita bisa gunakan uji T.
Kalau di sini kita bisa menggunakan kontrol chart. Ini hasilnya yang dari waktu ke waktu kita bisa bandingkan menggunakan kontrol chart, hasilnya apakah relatif naik, relatif turun, atau stabil. Yang di contoh ini kebetulan hasilnya stabil lagi. Masih ada di bawah, kadang di atas, dan pola yang bagus. Kemudian untuk replikasi yang beda metode tadi pada waktu yang sama Anda bisa gunakan uji berpasangan seperti ini ya, rumusnya begitu sama dengan 1 SP adalah standar deviasi gabungan pair pair di mana SP adalah rumusnya. Anda bisa lihat di statistik tadi. Kemudian replikasi pengujian atau kalibrasi menggunakan metode yang sama atau yang berbeda. Itu replika menggunakan metode yang berbeda. Metode yang rutin AAS dibandingkan dengan ICT, tapi sampelnya 4. Kalau yang tadi kan sampelnya 1 ya, diuji 6 kali menggunakan metode yang berbeda. Ini sampelnya 4 diuji. Ini boleh seperti ini rancangan percobaannya. Yang Anda gunakan statistikanya adalah menggunakan uji berpasangan. Nah, kalau berpasangan karena nggak boleh tertukar. Misalnya ini sampel 1, hasil ujinya kan 2 dari dapat nilai dari ICT. Karena nggak boleh tertukar. AS punya sampel 1, berpasangan ini pasang. Dan sampel kedua hasilnya juga sepasang dan itu nggak boleh tertukar. Kalau uji yang tidak berpasangan kan hanya sampelnya 1, uji oleh 2, urutannya tetap saya coba ini di rumah AAS hasilnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan mengenai situ sebanyak 8 data itu tidak masalah. Berpasangan cuma datanya itu tidak harus sama. Tapi untuk data yang berpasangan itu jumlah datanya harus sama dan tidak boleh bertukar. Ini untuk berpasangan sampel A tadi datanya ini datanya adalah berpasangan. Dan nilai sampel B 15 dan 16 ini berpasangan. Ini nggak boleh tertukar. Punya B tertukar dengan nilai C, akan kacau. Kelebihannya dan kelebihan lainnya adalah kadarnya boleh berbeda-beda, boleh ngancol-ngancol 5, 15, 100 dan tidak ada masalah. Karena yang akan diperhitungkan adalah rentang selisih dari nilai terbesarnya. Tampilannya. Kemudian untuk perbandingan paralel QC dalam untuk internal bisa menggunakan uji silang antaralis, bisa menggunakan perbandingan metode, bisa menggunakan perbandingan faktor, ya. Dan bisa gunakan statistik yang sesuai, misalkan dengan uji Z, bisa gunakan X A bagi S adalah nilai itu, A adalah nilai benar interpretasi analis yang diperoleh. Salah satu nilai kadar secara teoritis, secara dua adalah hasil semua penguji yang terlibat. Jadi ini adalah ceritanya kita ingin membandingkan hasil uji sampel yang sama oleh analis yang berbeda-beda menggunakan metode yang sama. Jadi Anda bisa menyuruh semua analis yang terlibat di laboratorium untuk mengerjakan, gitu ya. Semua mengerjakan dari awal sampai akhir masing-masing. Waktunya boleh sama, boleh tidak, nanti dilaporkan hasilnya. Nah, dan apakah hasilnya ada yang outlier atau yang tidak, Anda bisa olah menggunakan uji Z, gitu ya. Ada Z interlab, ada yang Z intralab.
Lengkapnya bisa dibaca di buku statistik. Ini contoh hasil laporan hasil uji silang, misalkan kebetulan flow ya, analis sampai X. Apakah semua ada mempunyai kompetensi yang sama? Apakah hasil ujian secara statistik? Nah, ini maka butuh nilai statistik untuk membandingkannya, statistik. Dan Anda gunakan uji set. Kemudian teratur menggunakan instrumentasi yang tertelusur secara metrologis. Tertulis secara metrologis adalah nilai dari suatu pengukuran atau nilai suatu standar di mana dapat dihubungkan terhadap referensi yang diketahui yang nasional atau internasional. Standar tanpa ada rangkaian terputus dalam perbandingan dan adanya nilai ketidakpastian. Caranya adalah tentunya dengan kalibrasi dan pengecekan antara. Kenapa kalibrasi itu merupakan jaminan ketertelusuran, gitu ya? Karena kalibrasi, ketika lab kita dikalibrasi, nah, lab kita itu mempunyai ketertelusuran ke standar internasional. Kenapa? Karena yang mengkalibrasi alat ukur di lab kita itu juga dia mempunyai alat kalibrasi yang juga dikalibrasi, gitu ya. Dan seterusnya sampai nanti tertelusur ke satuan internasional. Ya. Dengan kata, kalau kita berpikir terbalik, kalau alat lab kita misalkan alat ukur kita tidak dikalibrasi, maka dari rantai metrologis tersebut akan terputus, gitu ya. Kalau bahasa hadisnya itu sanadnya terputus. Jadi hasil uji kita itu terputus ketertelusuran metrologisnya. Kemudian selain kalibrasi juga dilakukan pengecekan antara. Ini untuk yang memiliki lab tentunya harus dilakukan sesuai dengan SOP. Ini adalah kalibrasi, ada masa ada 7 satuan internasional yang akan untuk kalibrasi volume, kalibrasi volume alat ukur, misalkan buret dan sebagainya, itu tidak ada besaran internasionalnya, dan dikalibrasi ke yang terdekatnya, yaitu massa. Ya. Adalah pengecekan antara. Pengecekan antara itu bisa digunakan untuk mengecek antara apa? Antara rentang kalibrasi. Jadi kalau kalibrasi itu dilakukan setahun sekali, sementara alat kita digunakan dengan frekuensi yang padat, gitu. Sehingga kita menjadi ragu apakah masih benar atau enggak ya, maka kita membutuhkan namanya pengecekan antara. Ya, maka walaupun lab kita dikalibrasi oleh pihak luar, misalnya timbangan, kita punya anak timbangan. Tujuannya yang pertama untuk mengontrol timbangan tersebut benar atau tidak setiap harinya, gitu kan. Sudah saya jelaskan tadi. Kita bisa membuat pengecekan antaranya menggunakan kontrol chart. Tapi tidak semua. Dan cek fungsional pengukuran dan pengujian peralatan. Kita lakukan verifikasi peralatan. Misalkan Anda pengguna PLC, misalkan Anda lakukan cek kesesuaian sistem. Jadi dilakukan setiap kali sebelum melakukan pengujian menggunakan PLC. Atau verifikasi spektrum fotometer secara berkala menggunakan volume filter dan menggunakan kalium dikromat secara berkala. Boleh dilakukan 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, tergantung kepadatan atau frekuensi di laboratorium. Dan pengecekan sesuai DSC misalnya dengan indium, dengan logam indium, akurasi yang
PSD tersebut. Dan pengecekan diameter misalnya dengan buffer pH. Kemudian QC quality control bisa menggunakan uji blend sampel. Blend sampel sendiri adalah penguji sampel tidak diketahui kecuali oleh penyelenggara, tetapi penguji tahu sampel yang diterima adalah sampel pro. Tapi yang bagus lagi, kita bisa membuat double blend sampel. Artinya komposisi sampel tidak diketahui kecuali oleh penyelenggaranya, dan penguji pun tidak tahu sampel yang diterima adalah sampel program. Ini yang paling bagus, double blend sampel. Kenapa lebih bagus? Biar tidak diistimewakan. Karena pada saat uji profisiensi, karena kita tahu itu adalah sampel uji profisiensi, nah diistimewakan. Nggak boleh ya seperti itu. Pengendalian mutu eksternal, sebagaimana judul tadi kan, QC internal dan QC eksternal. QC eksternal itu setidaknya adalah uji profisiensi dan uji banding. Yang pertama, uji profisiensi. Pastikan Anda menggunakan provider atau penyelenggara internasional atau yang nasional juga boleh. Tentunya yang sudah diharapkan sudah menerapkan ISO 14043. Jadi ada ISO-nya sendiri untuk menjadi laboratorium provider ya. Atau Anda gunakan uji banding. Uji banding ini cari laboratorium tipe ruang lingkup sama. Bahkan uji banding ini sangat diperlukan dan uji profisiensi ketika kita melakukan akreditasi laboratorium ya. Tanpa adanya data uji profisiensi, uji banding ya susah untuk laboratorium akreditasi. Karena jaminan mutu secara eksternalnya tidak bisa dipastikan. Nah, mudahnya uji banding itu dengan kita memiliki satu sampel yang sama, itu kita bisa bagikan atau kita split sampel itu kita kirimkan ke beberapa laboratorium yang lainnya. Ini kita olah secara statistik. Harapannya sih laboratorium itu sudah terakreditasi ISO 14043 gitu. Tapi kalaupun tidak, setidaknya sudah terakreditasi ISO 14025 tentang kompetensi laboratorium dan kalkulasi. Jadi untuk uji banding setidaknya bisa gunakan dua laboratorium gitu ya, misalkan laboratorium kita dengan laboratorium lain yang sudah terakreditasi untuk ruang lingkup pengujian yang sama. Kita bandingkan hasilnya bagaimana? Kita gunakan uji T, bisa gunakan uji F, lagi statistik. Atau bisa menggunakan beberapa laboratorium, dianjurkan sih untuk lebih dari 8, makin banyak makin bagus. Ya. Gunakan kalau dari 8, kalian bisa gunakan uji Z. Bagaimana jika program uji banding kita tersedia? Jadilah provider uji banding sendiri. Buatlah program sendiri untuk melakukan uji banding. Menjadi provider uji banding. Asalkan lab saudara sudah terakreditasi ISO 14025. Ini adalah prosedurnya, prosedur uji banding laboratorium. Nah, terus kemudian sahabat Mister Kimia, semoga ini bisa bermanfaat dan menjadi amal jariah untuk saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.